Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran daring hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan kata lain ad-dinul Islam, yakni agama Islam. Baiklah, di sini saya atas nama Holidatur Rahmi akan mempresentasikan materi tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau berkas vaskuler merupakan jaringan yang mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain tumbuhan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu silam dan floem. Floem atau pembuluh tapis merupakan sel penyusunannya terdiri dari sel hidup berdinding sulosa dan dindingnya melintang. Terdapat pada bagian kulit kayu. Pada samping floem terdapat sel pengiring. Fungsi dari floem mengangkat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Silam dan floem membentuk suatu ikatan pembuluh angkut. Selanjutnya yaitu kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada akar dan batang berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya. Dikenal dua kelompok kambium, yaitu kambium gabus dan kambium pembuluh. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil atau gymnospermae. Selanjutnya yaitu silam. Silam atau pembuluh kayu merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Silam tersusun dari parenkim silam dan serabut silam, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, serta trakeid dan komponen pembuluh. Trakeid merupakan sel-sel tumbuhan yang dindingnya mengalami lignifikasi atau penebalan oleh senyawa lignin, dan sel-selnya akan mati setelah dewasa. Trakeid merupakan komponen penyusun berkas vaskuler silam yang berbentuk lancip dan panjang serta memiliki dinding sel yang berlubang-lubang atau yang disebut pit. Trakeid memiliki dua fungsi, yaitu sebagai unsur penopang dan pengangkut air pada tumbuhan berpembuluh, tentunya seperti tumbuhan pinus, paku, atau tumbuhan yang lebih primitif daripada angiospermae. Hanya trakeid merupakan tipe sel pada silam yang terpisah dari parenkim. Selanjutnya komponen pembuluh. Komponen pembuluh merupakan selinder yang mati setelah dewasa, dengan bagian ujungnya saling bersatu membentuk sebuah tabung pengangkut air bersel banyak. Dinding ujung atau kadang-kadang juga dinding samping komponen pembuluh ini berlubang-lubang yang merupakan tempat air lewat dengan bebas dari satu sel ke sel lain. Oleh karena itu, bentuk pembuluh bukanlah sederetan sel yang saling bertindihan, tetapi suatu tabung yang strukturnya mirip sebuah talang. Komponen pembuluh umumnya lebih pendek dan lebar daripada trakeid, namun dinding sel sekundernya berlignin seperti pada trakeid. Selanjutnya yaitu floem. Floem atau pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan floem tersusun dari sel-sel yang berbentuk piramid. Seperti halnya silam, floem juga memiliki parenkim floem dan serabut floem. Parenkim floem berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara floem yang satu dengan yang lain. Serabut floem merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat jaringan pembuluh. Selain itu, floem dicirikan dengan adanya komponen pembuluh tapis dengan sel pengiring.
Unsur-unsur floem meliputi yang pertama yaitu unsur tapis. Unsur-unsur tapis. Ciri khas dari unsur tapis adalah adanya daerah tapis berdindingnya dan inti hilang dari protoplasma. Daerah tapis diartikan sebagai daerah noktah yang termodifikasi dan tampak sebagai daerah cekung di dinding yang berpori-pori. Selanjutnya itu sel pengiring. Sel pengiring berhubungan erat dengan pembuluh tapis. Sel-sel pengiring biasanya merupakan untaian atau deretan yang menyerupai sel parenkim dengan sel-sel yang bersifat hidup. Sel pengiring diduga berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Selanjutnya sel albumin. Sel albumin merupakan sel-sel jaringan empelur dan sel-sel parenkim buluh tapis yang mengandung banyak zat putih telur dan terletak dekat dengan sel-sel tapis. Pada tumbuhan Gymnospermae diduga sel-sel albumin mempunyai fungsi berupa dengan sel pengiring. Selanjutnya yaitu serat-serat floem. Letak serat-serat floem pada berkas floem bervariasi. Pada floem primer, serat terdapat di bagian jaringan sebelah luar yang awalnya berkelompok membentuk suatu klaster atau massa, kemudian dalam berkembangnya akan menjadi homogoni. Sedangkan pada floem sekunder, letak serat mengikuti berbagai pola, serta dewasa dapat bersifat hidup maupun mati. Serat hidup juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang terakhir yaitu parenkim floem. Parenkim floem merupakan jaringan parenkim biasa yang terletak di bagian buluh tapis, merupakan sel hidup yang berfungsi sebagai tempat penyimpan zat-zat tepung, lemak, dan zat-zat organik lainnya. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.